Rasionalisme yaitu keyakinan atau teori bahwa pendapat atau tindakan didasarkan pada akal dan pengetahuan, bukan pada keyakinan agama atau respon emosional. Rasionalisme yaitu metodologi atau teori yang meyakini bahwa kriteria kebenaran bersifat intelektual dan edukatif, bukan bersifat indrawi. Rasionalisme yaitu keyakinan filosofis bahwa pengetahuan pada dasarnya bersifat bawaan dan kemampuan pikiran manusia dalam memahami secara langsung atau memperoleh wujud dasar dalam arsitektur. Yang pertama tujuannya yaitu untuk meneladani desain, yaitu dari seorang perancang. Yang pertama, meninjau keberadaan referensi desain masa lalu guna memberikan prinsip-prinsip solutif. Yang kedua, bangunan referensi yang diteladani memiliki keistimewaan dalam segi arsitektural. Yang ketiga, studi preseden bersifat reflektif dengan analisis dan eksplisit dan sistematis. Empirisme yaitu teori bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman sensori. Dasar empirisme yaitu cara pandang bahwa pengetahuan terbentuk dari pengalaman, dan cara untuk melihat pengalaman adalah dengan observasi. Tentang operasional yaitu melakukan studi literatur. Kedua, menggunakan observasi lapangan untuk mengkonfirmasi hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk simpulan induktif. Yang ketiga, mengolah data tangkap dan kebutuhan pengguna menjadi informasi dalam bentuk program ruang dan tapak. Keempat, menyusun kriteria desain. Yang kelima, mengembangkan alternatif desain. Keenam, seleksi alternatif desain. Yang ketujuh, mengembangkan alternatif desain terpilih menjadi desain arsitektur yang utuh. Terdapat dasar filosofis dan doktrin epistemologi strukturalisme. Yang pertama, knowledge, kedua methods, ketiga prosedur, yang keempat truth, dan kelima beauty, keenam meaning, dan ketujuh asumsi. Strategi desain strukturalisme yaitu topologi pattern analisis induktif. Tujuannya untuk mengidentifikasi pola atau pattern dan mengembangkan taksonomi dari beberapa karya desain. Yaitu kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran, paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya. Berikutnya ada paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus. Yang terakhir, pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk model dan sekunder. Yang model primer ini isinya seperti sketch, diagram, konsep, mapping, solid, development, dan presentasi. Yang kedua yaitu model sekunder yang isinya itu side contour, side konteks atau urban, side foliage dan interior, section fasad, framing, dan detail atau koneksi. Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edward Husserl yang dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang menjelaskan selama beberapa dekade pada abad ke-20. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa atau meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektifnya, interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratory. Terdapat satu yaitu knowledge, kedua method, ketiga prosedur, keempat truth, kelima beauty, keenam meaning, dan ketujuh asumsi. Berikutnya terdapat strategi desain yaitu hubungan antara berbagai bagian dengan keseluruhan, sesuatu yang dapat partikular dengan yang general dari individu ke universal. Berikutnya mengedepankan partikular ke dalam kesimpulan. Ketiga, mengumpulkan kesadaran dan peristiwa-peristiwa yang dialami. Yang terakhir, menyatakan struktur implisit dan makna. Dan berkaitan dengan faktor-faktor positif, yaitu kemampuan atau kemudahan, dan faktor-faktor negatif, seperti gangguan dan keterbatasan. Terdapat keturunan, umur, jenis kelamin, budaya, pekerjaan atau keahlian sebagai konstanta. Yang terakhir yaitu latar belakang sejarah sebagai variabel penunjang yang penting.